Sebelum kita memulai, kami sangat menganjurkan kepada teman-teman yang pemula untuk memiliki buku-buku ini. Di sini ada buku fikih Thaharah dan buku fikih Salat Praktis karya Buya Yahya. Untuk modalnya silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah atau yang ada linknya di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas 5 bacaan yang wajib untuk diucapkan saat kita mendirikan sholat. Ya, karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat, ya, atau belum mendirikan sholat, ya, dengan alasan mereka belum menghafal semua bacaan yang harus dibaca atau yang harus diucapkan saat kita sholat. Ya, jadi di sana ya banyak saudara-saudara kita itu meninggalkan sholat bukan karena mereka ingin menentang Allah, ya, bukan mereka karena ingkar kepada sholat 5 waktu, tidak. Ya, akan tetapi di antara mereka banyak yang meninggalkan sholat karena tidak mengerti tata cara mengerjakan sholat. Ya, dan paling banyak yang kami dapatkan, ya, dari teman-teman kita yang meninggalkan sholat itu atau tidak mendirikan sholat, alasannya karena tidak menghafal semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Maka video kali ini kembali lagi kami ingin mengulang dan terus mengulang-ulang bahwa ketika kita mendirikan sholat hanya ada 5 bacaan yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita dianggap sah. Ya, jadi hanya ada 5 yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita dianggap sah. Ya, kelima ucapan ini, ya, itu di dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah rukun qauli. Ya, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, ketika seseorang mendirikan sholat dan ia tidak mengucapkan kelima bacaan ini tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sekali lagi, ketika seseorang mendirikan sholat dan ia tidak mengucapkan kelima bacaan ini tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, dan ukuran minimalnya itu kelima bacaan yang akan kita sebutkan nanti, ukuran minimalnya itu kita harus memperdengarkan kepada telinga kita sendiri. Ya, jadi tidak cukup hanya di dalam hati. Ya, ini perlu dipahami ya, bahwa kelima bacaan ini yang akan kita sebutkan nanti itu tidak cukup hanya dibaca di dalam hati, akan tetapi harus diucapkan dengan lisan kita. Yaitu ukuran minimal tadi, kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Baik. Ya, yang pertama yang wajib untuk diucapkan ketika kita sholat adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, atau takbir permulaan saat kita sholat, ya, itu disebut dengan takbiratul ihram. Itu harus diucapkan. Ya, Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbiratul ihram. Ya. Adapun takbir selain daripada takbiratul ihram ini, ya, seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, takbir ketika duduk di antara ingin bangkit dari sujud, takbir ketika ingin bangkit dari sujud kedua ke rakaat selanjutnya, ya, itu takbirnya hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, berbeda dengan takbiratul ihram ini, ya. Takbiratul ihram ini itu harus diucapkan. Ketika tidak diucapkan tanpa ada udzur, maka sholat kita dianggap tidak sah. Ya, sholat kita dianggap tidak sah. Ya, takbiratul ihram. Ya, dan perlu juga kita ketahui di saat kita mengucapkan takbiratul ihram, ya, itu kan kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita, ya. Allahu Akbar. Dan di saat pengucapan Allahu Akbar, disitulah kita melintaskan niat di dalam hati kita bahwa kita sedang niat mengerjakan sholat.
Ya, contoh kita sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di saat itulah kita melintaskan di dalam hati kita, saya menyengaja sholat fardu zuhur. Allahu Akbar, saya menyengaja sholat fardu asar. Ya, kalau kita kerjakan sholat sunnah tarawih, Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram, pengucapan Allahu Akbar itu kita lintaskan di dalam hati kita, saya menyengaja sholat tarawih. Ya, ya, jadi ketika hal itu bersamaan, mengucapkan takbir, melintaskan niat di dalam hati, dan kesunahan mengangkat kedua tangan itu dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi itu yang pertama ya yang harus kita ucapkan ketika kita mengerjakan sholat. Yang pertama yang wajib diucapkan itu adalah takbiratul ihram atau takbir pembuka saat kita mengerjakan sholat. Ya, kemudian yang kedua yang wajib untuk diucapkan saat kita mendirikan sholat adalah suratul Fatihah. Ya, jadi kita wajib untuk mengucapkan suratul Fatihah mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, baik ketika kita menjadi imam ya, atau kita menjadi makmum atau kita sholat sendirian. Ya, kita wajib membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Ya, kecuali dalam hal ini adalah makmum masbuk. Ya, makmum masbuk itu siapa? Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah secara utuh ya sebelum imam ruku. Ya, maka bagi makmum masbuk ini dia hanya membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, contoh misalnya dia baru baca setelah takbiratul ihram, makmum masbuk ini baru baca 2 ayat atau 3 ayat surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kan Allahu Akbar, takbiratul ihram, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Baru sampai Arrahmanirrahim tiba-tiba imamnya keburu ruku. Maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini adalah langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, atau tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, mungkin dia baru takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram belum sempat membaca surah Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, dan itulah yang dimaksud makmum yang surah Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, akan tetapi selain daripada makmum masbuk yaitu makmum muwafiq, makmum yang mendapatkan tempo yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah sebelum rukuknya imam itu harus menyelesaikan surah Al-Fatihahnya mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Nah, sekarang pertanyaannya kapan makmum itu membaca surah Al-Fatihah? Ya, makmum muwafiq tadi membaca surah Al-Fatihah dalam salat berjamaah. Ya, waktunya kalau salat jahriyah yaitu dianjurkan setelah surah Al-Fatihahnya imam. Ya, makanya seorang imam itu disunnahkan untuk diam sejenak memberikan waktu kepada makmum untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya setelah surah Al-Fatihahnya imam. Ya, jadi antara surah Al-Fatihahnya imam itu ya dengan surah yang akan dibaca oleh imam setelah Al-Fatihah, khususnya pada rakaat pertama dan rakaat kedua yang sholat jahar, itu imam dianjurkan untuk diam sejenak sekedar waktu yang cukup untuk makmum membaca surah Al-Fatihahnya sampai selesai. Ya, ya itu ya. Surah Al-Fatihah ini tidak hanya cukup di dalam hati, harus diucapkan dengan lisan. Ya, kalau seseorang dalam sholatnya hanya di dalam hati, ya, hanya di dalam hati tanpa mengucapkannya dengan lisan, ya maka itu tidak sah. Ya, jadi harus diucapkan dengan lisan mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, jadi ya membaca surah Al-Fatihah itu wajib di dalam setiap rakaat salat kita. Ya, baik ketika kita menjadi makmum, menjadi imam atau salat sendirian, kita wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat kita, yaitu pada saat kita berdiri. Ya, kalau salatnya 3 rakaat berarti kita juga wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kalau kita salatnya 2 rakaat, salat subuh misalnya, ya wajibnya 2 kali, yaitu pada saat kita berdiri. Kalau salatnya 4 rakaat berarti kita juga wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 4 kali, yaitu pada saat kita berdiri. Ya, orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, ya salatnya dianggap tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, adapun tata cara membaca surah Al-Fatihah, ya ini khususnya bagi teman-teman ya yang pemula, ya adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca pelan-pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi itulah yang kedua yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan suratul Fatihah. Ya, kemudian yang ketiga yang wajib diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan tahiyat akhir. Ya, mengucapkan tahiyat akhir. Ya, jadi yang wajib itu adalah mengucapkan tahiyat akhir. Adapun mengucapkan tahiyat awal itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Salah satu sunnah diantara sunnah-sunnahnya sholat. Ya, kan ada sholat itu yang terdiri dari 2 tahiyat, seperti sholat zuhur, ya, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu adalah semua terdiri dari 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada bacaan tahiyat akhir. Nah, yang wajib untuk diucapkan adalah tahiyat akhir. Adapun tahiyat awal seandainya tidak diucapkan, kita pada tahiyat awal kita hanya duduk diam tidak membacanya, itu tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, karena itu termasuk sunnah-sunnahnya sholat. Ya, akan tetapi kalau tahiyat akhir mengucapkannya itu adalah merupakan salah satu dari rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, maka seandainya kita tidak mengucapkannya tanpa ada udzur, maka sholat kita dianggap tidak sah kalau kita tidak mengucapkan tahiyat akhir ini. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, adapun bacaan tahiyat akhir yang wajib dibaca saat kita sholat adalah sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini harus diucapkan dengan lisan kita dan tidak cukup hanya di dalam hati. Ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, selanjutnya yang keempat yang wajib untuk diucapkan saat kita mendirikan sholat adalah mengucapkan sholawat atas Nabi sesudah bacaan tahiyat akhir tadi. Ya, jadi setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam tahiyat akhir ini, ya kita mengucapkan sholawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu wajib diucapkan. Adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, maka itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, yang wajib itu hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, seandainya setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini kemudian seseorang sudah ingin salam, maka itu sudah sah. Ya, itu sudah sah karena yang wajib memang hanya sholawat ini, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun tambahannya sekali lagi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim atau yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka Hamidum Majid itu, ya, itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, sunnah-sunnahnya sholat. Ya, baik, sekarang kita pindah yang kelima yang wajib untuk diucapkan ketika kita mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Yang wajib diucapkan yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, mengucapkan salam yang pertama. Ya, di akhir sholat itu kan kita sholat biasanya salam 2 kali ya, salam 2 kali. Salam pertama kita disunahkan menoleh ke kanan, salam yang kedua kita disunahkan untuk menoleh ke kiri. Nah, yang merupakan rukun sholat itu adalah salam yang pertama. Ya, itu wajib diucapkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun mengucapkan salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnah.
Ya, seandainya setelah salam pertama kita tidak lagi mengucapkan salam yang kedua, itu pun sholatnya sudah sah, karena yang wajib itu adalah salam yang pertama, ya, yang kita disunnahkan atau dianjurkan menoleh ke kanan. Ya, jadi salam yang pertama, ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu salam yang pertama. Jadi teman-teman, demikianlah 5 bacaan yang wajib diucapkan ketika kita mendirikan sholat, baik itu sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah. Ya, semisal sholat tarawih dan sholat witir itu hanya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua bacaan suratul Fatihah, yang ketiga mengucapkan tahiyat akhir, yang keempat mengucapkan sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir, dan yang kelima mengucapkan salam yang pertama. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, dan buat teman-teman yang pemula yang ingin mendapatkan buku panduan sholat praktis karya guru kita Buya Yahya, ya teman-teman bisa mengordernya di pojok kiri bawah di keranjang yang kami sematkan dalam video ini. Ya, itu ada buku fikih praktis sholat karya guru kita Buya Yahya. Kemudian ada buku fikih buku fikih toharo atau bersuci. Ya, dan masih ada buku fikih-fikih yang lainnya yang semuanya merupakan karya beliau. Ya, jadi semoga bermanfaat. Ya, semoga teman-teman yang menyimak video ini mendapatkan manfaat apa yang telah kami sampaikan. Oh ya, kami lupa sedikit. Ya, dan mungkin di antara teman-teman nanti ada yang bertanya bagaimana jika kami tidak menghafal yang bacaan yang 5 itu. Maka jawabannya adalah kita boleh menulisnya di kertas dan membawanya saat kita sholat. Ya, kalau misalnya kita sholatnya di kamar, di rumah, ya kita bisa menulisnya dan menempel di dinding, ya, di mana kita menghadap, ya, di hadapan kita, dinding yang ada di hadapan kita saat kita sholat, kita tempel di situ bacaan yang 5 ini. Ya, sebenarnya yang panjang di sini hanya 2, ya, hanya bacaan suratul Fatihah dengan bacaan tahiyat akhir. Ya, selain itu takbir, sholawat, salam itu pendek-pendek semua. Ya, kalau kita belum bisa menghafal suratul Fatihah atau tahiyat, kita bisa menulisnya dalam bentuk tulisan Latin. Kalau belum bisa membaca tulisan Arab, ya bisa menulisnya dalam bentuk tulisan Latin. Nah, ini kami sudah tampilkan dalam bentuk tulisan Latin di layar. Teman-teman boleh screenshot, ya, silahkan di screenshot sekarang. Ya, kalau belum bisa membaca tulisan Arabnya, ya di screenshot kemudian ditulis di kertas atau di copy, ya, yang ini yang di print, ya, ditempel saat kita sholat depan di dinding di depan yang ada di depan kita saat kita sholat ketika kita sholatnya di rumah. Ya, ini juga bacaan surah Al-Fatihah dalam bentuk tulisan Latin. Ya, teman-teman juga bisa screenshot dan di print, ya, di print dan dibawa saat sholat. Ya, kalau sholatnya di masjid, ya ini bisa di print dalam bentuk, ya, dalam ukuran yang kecil dan disimpan di saku baju kita dan kita keluarkan saat kita akan membacanya nanti di dalam sholat. Ya, misalnya kita simpan pas waktunya baca suratul Fatihah, kita keluarkan. Ya, kita keluarkan ini dan kita sholat dalam membacanya. Hanya saja ketika mengambilnya di saku baju kita tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh melakukan gerakan dengan anggota besar sebanyak 3 kali berturut-turut, karena itu dapat membatalkan sholat kita. Ya, cukup kita ambil, kita letakkan di hadapan kita, nanti setelah Fatihah kita kembali masukkan di saku baju kita, baru kemudian kita ruku. Begitupun saat kita membaca tahiyat ini, ya kita bisa seperti itu juga. Ya, bisa seperti itu kita keluarkan saat akan membaca suratul doa tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Ya, bisa kita simpan di saku baju kita kalau kita sholatnya sholat di masjid misalnya. Ya, jadi demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.